Nah, teman-teman tadi kan sudah mendengar penjelasan dari Egi dan Arjuna mengenai pentingnya kandungan udara di dalam hidup manusia. Nah, jadi di dalam udara itu terdiri dari 78% nitrogen, 21% kandungan dari oksigen, 0,03 kandungan persen dari karbon dioksida. Dan sisanya merupakan beberapa gas-gas lainnya yang memang penting untuk membentuk ekosistem kita. Salah satu dari udara itu kan ada oksigen. Oksigen itu sangat penting nih bagi kebutuhan hidup kita karena memberikan asupan energi bagi sel-sel supaya dapat hidup dan bekerja dengan baik. Nah, kalian tahu nggak sih kalau oksigen itu bisa sangat penting untuk membantu proses pembakaran. Salah satu dari proses pembakaran yang bisa kita lihat di Kampung Bingo ini adalah kegiatan memasak. Yuk kita langsung ke food court Bingo yuk. Setelah sampai di food court Bingo, kita akan bertemu dengan narasumber kita yang bernama Pak Wayan, selaku chef andalan di Bingo. Teman-teman tahu tidak bahwa kegiatan memasak berhubungan dengan salah satu hukum kekekalan massa loh? Coba tebak yuk, apa hukum yang akan saya bahas? Dan jawabannya adalah hukum kekekalan massa Lavoisier. Nah teman-teman, kita akan melihat proses menggoreng kentang dan kita akan kaitkan kegiatan memasak kentang ini dengan hukum Lavoisier dalam hukum kekekalan massa kimia. Jadi hukum Lavoisier ini menyatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup, massa dari suatu zat ataupun benda yang telah melalui reaksi kimia sebelumnya sudah mengalami reaksi kimia tersebut, maka massanya akan tetap. Dan kita akan lihat apakah benar hukum Lavoisier ini buktikan massa kentang sebelum dan sesudah dimasak itu akan sesuai atau belum. Yuk kita lihat prosesnya bersama-sama. Ini timing juga ada sebenarnya ini deh. Ini kalau menggoreng kentang dari minyak panas, kita hitungkan minyak panas. Minyak panas. Ya, minyaknya panas. Kita hitung-hitungan dalam 7 menit deh. Ya, 7 menit udah matang. Ini tetap deh. Kasih. Ya. Sebelum masuk ke inti materinya, saya akan memperkenalkan dahulu 5 hukum dasar kimia. Kita mulai dulu yuk dari sejarahnya. Jadi, para ilmuwan di abad ke-18 telah melakukan sejumlah percobaan. Mereka menemukan keteraturan-keteraturan yang dinyatakan sebagai hukum dasar kimia. Yang kedua, percobaan tersebut mempelajari secara kuantitatif susunan zat dari beberapa reaksi kimia. Dari percobaan tersebut, ditemukanlah 5 hukum dasar. 5 hukum dasar tersebut terdiri dari yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yang diciptakan oleh Antoine Laurent Lavoisier, yang pada percobaannya ia menganalisis massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian didapatkan bahwa hasil massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Maka saat terjadi perubahan kimia, suatu zat bukan diciptakan atau dihancurkan, melainkan diubah. Kemudian yang kedua, ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yang diciptakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1769. Jadi pada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ini menyatakan bahwa susunan senyawa terdiri dari unsur dan komposisi tertentu secara tetap. Adapun contoh eksperimen dari hukum Proust yakni reaksi unsur hidrogen dan oksigen. Sekarang kita masuk pada hukum yang ketiga, yaitu hukum kelipatan perbandingan yang diciptakan oleh John Dalton. Dan hukum kelipatan perbandingan atau disebut juga hukum Dalton merupakan lanjutan dari hukum Proust. Jadi, hukum ini dikembangkan dari hukum Proust tersebut. John Dalton mengamati suatu keteraturan terkait perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Dalam percobaan tersebut, terlihat jika massa oksigen sama, perbandingan antara massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida
adalah bilangan bulat yang sederhana. Jadi bunyi dari hukum Dalton ini, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi intinya, semua massa-massa tersebut akan dijadikan bilangan bulat yang sederhana. Setelah itu lanjut pada hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1808. Jadi nama lain dari hukum perbandingan volume adalah hukum Gay-Lussac. Jadi Gay-Lussac mengamati hubungan antara volume gas dalam suatu reaksi kimia. Hasil pengamatannya yakni pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas oksigen bereaksi dengan dua volume hidrogen yang menghasilkan dua volume uap air. Hukum ini hanya berlaku untuk reaksi gas yang susunan molekulnya sederhana. Dengan hukum ini, volume gas di suatu reaksi dapat kita temukan apabila salah satu gas diketahui. Jadi bunyi hukum Gay-Lussac adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi intinya, total dari tekanan dan juga volume gas tersebut yang bereaksi pasti akan berbanding dengan bilangan bulat yang sederhana. Yang terakhir, jadi ada hukum Avogadro yang dicetuskan oleh Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Dalam percobaannya, ia menemukan suatu partikel unsur tidak selalu berupa atom tunggal, melainkan dapat berupa molekul unsur, atau dua atom dan lebih. Adapun bunyi dari hipotesis Avogadro adalah, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Jadi, hukum Avogadro ini hampir sama dengan hukum sebelumnya, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di mana berdasarkan suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas bervolume sama. Namun perbedaannya pada jumlah molekul dan juga berat dari massa yang didapatkan berkaitan dengan bilangan bulat yang sederhana. Jadi intinya dari hipotesis Avogadro ini bahwa jika suhu dan tekanannya sama, maka semua gas yang bervolume sama tersebut akhirnya mengandung jumlah molekul yang sama pula. Jadi lebih ke jumlah molekulnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada perkenalan hukum Lavoisier dan hukum Proust. Isi hukum Proust. Hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa kimia adalah tertentu dan tetap. Dengan kata lain, komposisi unsur-unsurnya sama meskipun dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah hukum Proust sebelum kita masuk pada inti materinya. Jadi, hukum Proust diciptakan oleh Joseph Louis Proust, seorang ahli kimiawan asal Prancis, pada tahun 1797 hingga 1804. Salah satu percobaan yang dilakukannya adalah mereaksikan hidrogen dengan oksigen sehingga terbentuklah air atau H2O. Dari percobaan yang dilakukannya, Proust menarik beberapa kesimpulan bahwa air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa antara unsur oksigen dan hidrogen adalah 8:1. Jadi jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Apabila berubah perbandingannya misalnya 6:1, maka senyawanya bukanlah air, melainkan senyawa yang berbeda sepenuhnya. Rumus hukum Proust. Jadi, ada sebuah perbandingan antara A dan B, dan jika ditambahkan massanya yaitu X dan Y, maka A dan B akan dikalikan dengan X dan juga Y. Nah, AR dan MR adalah massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi jika disimpulkan, massa unsur dalam senyawa sama dengan jumlah AR unsur MR senyawa dikali massa senyawa.
Jadi kedua hal tersebut adalah hal yang sama. Jadi bisa dipilih antara AR ataupun MR. Dan masanya adalah tambahannya, makanya dikali massa. Dan setelah itu ada persen unsur dalam senyawa, adalah misalnya berapa persen penambahan dari unsur lain yang masuk ke dalam benda tersebut. Makanya jika dihitung dalam bentuk persenannya, sama dengan jumlah AR unsur MR senyawa dikali 100%. Sekarang kita akan masuk pada penerapannya ya. Jadi misalkan kita memiliki 100 gram kentang goreng dengan komposisi sebagai berikut. Dari 100 gram kentang, kita menggunakan 80 gram kentang, 15 gram minyak, dan 5 gram garam. Jadi ini merupakan takaran yang menurut saya sesuai untuk memasak kentang. Jika dihubungkan dengan hukum Proust, maka komposisi ini akan selalu tetap, tidak peduli bagaimana cara kita membuat kentang goreng tersebut. Kita bisa menghitung persentasenya dengan membagi seluruh takaran yang sudah saya tetapkan dengan 100, sehingga menghasilkan 80% kentang, 15% minyak, dan 5% garam. Komposisi kentang goreng akan selalu 80% kentang, 15% minyak, dan 5% garam, terlepas dari proses pembuatannya. Ini menunjukkan bahwa hukum Proust berlaku di mana komposisi senyawa kimia, dalam hal ini kentang goreng, tidak bergantung pada cara pembuatannya, melainkan hanya pada jenis dan jumlah komponen penyusunnya. Jadi sekarang kita akan menambahkan variabel baru, yaitu 167 gram kentang, berdasarkan video sebelumnya. Jadi berdasarkan hukum Proust, komposisi senyawa kimia pasti akan tetap ya, tidak perlu jumlah totalnya. Jadi komposisi kentang menggunakan komposisi yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu 80% kentang, 15% minyak, dan 5% garam. Dengan 167 gram kentang, maka bisa kita kalikan seluruh komponen sebelumnya dengan 167 gram kentang, dan didapatkan bahwa takaran yang tepat adalah kentang 133,6 gram, minyak 25,05 gram, dan garam 8,35 gram. Jadi inilah pentingnya kenapa hukum Proust digunakan sebagai media yang tepat untuk mengukur seberapa cukupnya suatu komponen supaya tidak berlebihan atau kekurangan pada suatu makanan ataupun pada suatu takaran zat pada kimia atau percobaan kimia tertentu. Jadi inilah hasil akhir dari takaran yang tepat untuk 167 gram kentang. Jadi dengan komposisi ini kita dapat memastikan bahwa hukum Proust tetap terpenuhi, di mana persentase komposisi kentang, minyak, dan garam akan selalu sama terlepas dari jumlah totalnya. Jadi meskipun jumlah kentang berubah menjadi 167 gram, kita dapat menghitung takaran minyak dan garam yang sesuai agar komposisi akhir kentang goreng tetap konsisten dengan hukum Proust. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami penerapan hukum Proust dalam contoh kentang goreng. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita lanjut, di sini ada contoh soal untuk membuktikan hukum Lavoisier dan hukum Proust secara teoritis ya. Yang pertama kita mulai dari hukum Lavoisier dahulu ya. Jadi yang seperti kita sudah ketahui, dalam hukum Lavoisier pasti terjadi dalam sistem yang tertutup. Jadi ada reaktan dan produk. Reaktan itu berisi massa zat sebelum reaksi kimia, dan produknya berisi massa zat setelah terjadi reaksi kimia. Jadi ada sebuah contoh soal, ada unsur hidrogen dan oksigen yang bereaksi membentuk air. Jika diketahui massa hidrogen bereaksi 2 gram dan massa oksigen 16 gram, maka massa air yang dihasilkan berapa? Jadi dari soal tersebut dapat kita pastikan bahwa memang benar hidrogen ditambah oksigen yang sama-sama berjumlah 2 gram dan 16 gram akan menghasilkan air yang berjumlah 18 gram. Sehingga dapat kita lihat bahwa memang hukum Lavoisier ini benar adanya. Dan bisa kita pastikan juga bahwa hukum Lavoisier hanya berlaku jika massa reaktan atau zat sebelum reaksi
semuanya harus habis bereaksi. Jadi tidak mungkin ada sisa. Oke, jadi kita akan masuk pada bagian hukum Proust, yaitu berisi perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi hukum Proust ini kebalikannya hukum Lavoisier, di mana hukum Lavoisier pasti setelah direaksikan akan habis sepenuhnya, sedangkan hukum Proust ini akan menyisakan beberapa reaksi yang ada. Jadi masih ada beberapa massa dari unsur-unsur setelah hasil reaksi. Jadi misalnya di sini kita memiliki hidrogen dan oksigen. Jika ditambah maka akan menghasilkan air atau H2O. Jadi unsur hidrogen yang pertama di baris pertama memiliki massa 2 gram dan ditambah oksigen yang berisi 16 gram massanya. Setelah itu saat hidrogen dan oksigen ditambah maka akan menghasilkan air yang berjumlah 18 gram. Jadi yang bagian pertama ini tidak menyisakan sebuah sisa, sehingga bisa dikatakan bahwa reaksinya sudah pas atau tidak perlu diubah atau ditambah atau dikurangi lagi. Kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu hidrogen yang berjumlah 3 gram dan oksigen yang berjumlah 24 gram. Jika ditambah maka akan menghasilkan 27 gram air. Jadi sudah pasti ini tetap ya. Masuk pada bagian yang ketiga, yaitu hidrogen yang memiliki massa 4 gram direaksikan bersama oksigen yang berjumlah 40 gram, maka menghasilkan air yang berjumlah 36 gram. Nah, di sini ada sebuah kesalahan. Jadi yang perlu diperbaiki adalah oksigen yang berjumlah 40 gram. Jadi dilihat bahwa jika 40 gram oksigen ditambah 4 gram hidrogen harusnya menghasilkan 44 gram air, bukan 36 gram air. Jadi untuk mengoreksi jumlah oksigennya, maka dari perbandingan sebelumnya yaitu 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen, maka sama-sama dibagi 2 kan. Begitu juga dengan yang 3 gram dan 24 gram dibagi 3. Jadi hukum Proust ini juga melekat pada perbandingan. Jadi perbandingan antara baris pertama dan baris kedua itu kan sama ya. Jadi bertambah 1 unit setiap baris, sehingga dapat didapatkanlah suatu perbandingan 1:8, yaitu perbandingan yang paling sederhana di hukum Proust ini. Sehingga bisa kita gunakan untuk baris ketiga, yaitu 4 gram hidrogen. Jika dibagi 1 maka hasilnya adalah 4, jadi 1 kali 4, 4. Kemudian 8 dikali 4 adalah 32 gram oksigen. Jadi setelah didapatkan bahwa perbandingannya sudah sama, mau itu yang reaksi sederhana dan juga reaksi yang lebih kompleks, maka 4 gram ditambah dengan 32 gram kan sudah menghasilkan 36 gram air. Sehingga sudah terpecahkanlah masalahnya. Jadi massa sebelumnya yaitu 40 gram akan dikurangi dengan 32 gram, menghasilkan sisa dari reaksi yang tidak diperlukan sebanyak 8 gram. Jadi itulah beberapa hitungan di hukum Proust ini, dan pasti akan menemukan lagi soal-soal yang lebih rumit dari ini. Jadi sekian dari saya untuk penjelasan secara singkat hitungan teoritis dari hukum Lavoisier dan hukum Proust. Terima kasih. Teori. Inilah massa kentang sebelum dan sesudah mengalami reaksi kimia, di mana massa kentang sebelum mengalami reaksi kimia berjumlah 167 gram, sedangkan setelah mengalami reaksi kimia berupa 170 gram. Ternyata, setelah ditimbang, terbukti bahwa massa kedua kentang adalah sama, meskipun ada sedikit perbedaannya. Dan teman-teman pasti akan bertanya, kenapa bisa begitu ya? Hal tersebut terjadi karena pada satu massa kentang dilakukan pada sistem yang terbuka,
dan bukan sistem yang tertutup. Sehingga ada beberapa atom setelah hasil reaksi seperti gas dan juga cair yang tidak tertimbang. Massa total sistem seharusnya terdiri dari minyak, kentang, dan uap air. Jadi, hal pertama yang akan saya bahas adalah minyak. Nah, minyak itu senyawa yang menambah massa kentang secara sementara. Kemudian, saat kentang sudah dingin, maka minyak yang tadi menambah massa itu akan perlahan-lahan menguap dan setelah itu akan menghilang. Sehingga minyak itu tidak memengaruhi massa dari kentang itu secara signifikan. Jadi yang kedua adalah uap air. Uap air ini terbentuk karena adanya proses kondensasi atau penguapan di sekitar wadah penggorengan. Jadi ada beberapa gas atau molekul yang menguap. Seperti yang pertama adalah oksigen, kemudian nitrogen, kemudian adanya hidrogen, dan beberapa gas-gas lainnya. Sehingga terjadi pengurangan air di saat memasak. Dan hal itu mengakibatkan adanya perubahan massa pada kentang tersebut. Dan tidak luput juga bahwa pada saat terjadinya kondensasi, maka energi panas juga ikut terlibat yang berasal dari kompor. Jadi yang ketiga dan yang terakhir adalah massa kentang itu sendiri. Jadi massa kentang itu sama dari awal dan akhirnya. Karena tidak ada perubahan secara signifikan yang terjadi pada kentang. Dan kentang itu hanya melewati sedikit proses pengurangan dan penambahan zat-zat baru. Zat-zat baru itu seperti senyawa hidrokarbon, senyawa seperti aldehida, dan juga keton. Dan semua ini termasuk dalam lingkup karbon itu sendiri. Sehingga hidrokarbon yaitu merupakan senyawa yang berbahaya dan beracun dan harus dihindari karena sama seperti zat karbon monoksida, maka hal itu sangatlah berbahaya untuk kesehatan manusia. Sedangkan untuk aldehida dan keton hanya memberi aroma pada kentang pada saat setelah memasak. Jadi aldehida dan keton ini terbentuk karena adanya degradasi lemak akibat adanya pemanasan pada kentang itu sendiri. Oke, jadi telah disimpulkan bahwa memang benar massa kentang sebelum dan sesudah terjadinya pembakaran adalah sama, kecuali adanya penambahan minyak tersebut. Namun minyak hanyalah sementara, dan untuk masalah pengurangan air, maka hal itu karena terjadi di sistem yang terbuka dan bukan sistem yang tertutup. Jika hal itu dilakukan di sistem tertutup, maka pasti seluruh massa dari kandungan uap air maupun kentang pasti akan digabungkan menjadi satu dan hasilnya akan lebih jelas kelihatan dibandingkan di sistem yang terbuka seperti ini. Jadi dapat dibuktikan bahwa hukum Lavoisier itu benar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada skema berikut ini. Dan ini adalah skema reaksi sebagai hasil dari pembahasan sebelumnya. Jadi terdiri dari reaktan dan produk. Reaktan adalah zat sebelum mengalami reaksi kimia, kemudian produk adalah zat-zat hasil reaksi kimia. Di dalam reaktan terdiri dari kentang, ditambah minyak, ditambah energi panas, dan ditambah juga dengan O2 atau oksigen. Karena pada saat pembakaran, maka oksigen pasti akan terlibat. Sedangkan hasilnya berupa produk. Produk itu terdiri dari kentang yang sudah matang, ditambah CO2 atau karbon dioksida, ditambah H2O atau air atau uap air, dan juga ditambah dengan senyawa baru. Nah, senyawa baru ini berupa hidrokarbon, aldehida, keton, senyawa volatile, dan juga nitrogen. Sebagai tambahan, yang saya dapatkan dari znews.com, dikatakan bahwa biasanya oksigen juga memengaruhi massa benda pada saat pembakaran. Nah, oksigen ini akan menambah massa benda di akhir. Nah, kenapa bisa oksigen itu memengaruhi massa dari benda yang setelah mengalami pembakaran ya? Nah, jawabannya itu ada pada percobaan Lavoisier. Di Lavoisier itu melakukan percobaan berupa pembakaran pada air raksa. Ketika raksa tersebut dibakar, Lavoisier sempat kaget karena jumlah massa raksa tersebut bertambah dari jumlah massa ketika sebelum dibakar. Nah, situasi ini sama dengan
tentang yang telah kita goreng tadi. Kenapa bisa ya? Padahal kalau kita lihat pada kayu yang dibakar, masanya justru akan berkurang ketika menjadi abu. Memangnya pembakaran itu akan membuat masanya berkurang atau bertambah? Jadi ternyata memang benar bahwa massa raksa di percobaan Lavoisier bertambah karena adanya oksigen. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa massa sebelum reaksi adalah 530 gram. Kemudian massa raksa setelah reaksi adalah 572,4 gram. Jadi, yang luput dari penghitungan Lavoisier adalah keberadaan oksigen ini. Dari mana dia dapat ide kalau hal itu adalah oksigen? Karena awalnya ia mencoba pada sistem terbuka. Jadi, Lavoisier tidak menutup pembakaran atau pada saat dia memasak dia tidak menutup wadah dari panci tersebut. Sehingga Lavoisier bisa melihat bahwa adanya zat-zat dari luar yang masuk ke dalam proses pembakaran dan hal itu adalah oksigen. Nah, karena ia melihat bahwa adanya zat-zat baru tersebut, akhirnya ia mulai mengukur beratnya zat-zat yang masuk ke dalam pembakaran tersebut. Dan ditemukan bahwa oksigen itu memiliki berat sekitar 42,4 gram, seperti yang tertera pada gambar di bawah. Dan hal itu lumayan besar untuk menambah massa dari pembakaran yang terjadi pada saat air raksa tersebut dibakar. Sehingga Lavoisier pun akhirnya dapat menemukan kunci dari jawaban tersebut adalah penambahan massa dari oksigen. Oleh karena itu, jika kita pisahkan oksigen sendiri dari raksa, maka raksa sebelum dan sesudah pembakaran adalah sama. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian mapel kimia mengenai hukum Lavoisier. Terima kasih.